footing. Terus yang kedua ruangan terbatas. Nah kalau ruangan terbatas itu jadi mau nggak mau harus digabung dengan ini. Ya, jadi kenapa kita menggunakan ini karena ada constraint tadi yang mengharuskan kita menggabungkan dua kolom dalam satu footing, dalam satu fondasi. Nah dengan menggabung itu kita harus membuat fondasi yang sentris terhadap beban permanen. Jadi ada prinsipnya dalam fondasi gabung itu dia sentris terhadap beban permanen. Terus juga seperti yang telah kita bahas bahwa seluruh fondasi nanti itu harus dikontrol terhadap beban sementara dengan ini sigma lebih kecil sama dengan 1,5 Q allowable dari beban permanen ya kemarin ya. Itu ini bentuk-bentuknya ada segi 4 siku-siku ini ya. Terus juga ada trapesium, ada bentuk T kok nggak ada gambarnya ya. Terus ada strap footing. Bentuk T ya literally bentuk T gitu ya. T gini. Sama ada strap footing, terus ada juga rough footing ini. Jadi semua itu di dalam satu footing. Itu ya ada jenis-jenisnya ini. Terus untuk pertemuan hari ini kita bahas yang ini aja ya, nggak usah banyak-banyak. Ini nanti yang Senin itu trapesium kayaknya sama T. Ya, kalau di sini ya trapesium sama T, terus nanti minggu terakhir strap footing sama plat. Itu. Terus ini ya bentuk-bentuknya ini. Nah, sekarang kita bahas ke fondasi gabungan bentuk segi 4. Ini penggunaannya di 2 kolom dengan beban kecil terbatas dan beban besar bebas. Jadi Q2 ini kalau misalnya ini terbatas, nah ini beban di sini tuh lebih kecil dari beban yang bebas. Ini. Nah, yang Q2 lebih besar dari Q1. Ini Q1 Q2 itu beban permanen. R ini adalah resultan dari dua beban ini ya. Beban ini harus kita cari besarnya dan letaknya di mana. Ini yang jadi apa namanya? Sentris terhadap beban permanen. Jadi resultan itu sentris terhadap beban permanen. Nah, jadi ini dibuat resultan itu berimpit atau melalui pusat berat fondasi. Oh, oke. Nah, R ini di tengah-tengah denah kan, berarti harus sebisa mungkin berimpit dengan ini dengan pusat berat fondasi. Nah, karena dia di tengah-tengah denah ini, di tengah footing, maka jarak dari R ini ke ujung fondasi sebelah kiri ini itu L per 2. Terus kalau dari sini ke kanan L per 2. Tengah-tengahnya di tengah-tengah lebar B. Nah ini caranya gimana? Cara mendapatkan besar resultan itu ya Q1 ditambah Q2. Nih. Nah letak R ini kan statis. Letak R itu statis terhadap momen ke Q ini ya. Terhadap pusat kolom Q1 maupun Q2. Nah jadi misalkan terhadap Q1 maka letak R ini adalah ini R1 ini. Nah, kalau misalnya terhadap Q ya R2. Nah, kalau misalnya kita meninjau terhadap Q1, itu berarti R itu letak R-nya itu sama dengan R1 kan tadi. Nah, R1 itu didapat dari sini. R kali R1 sama dengan Q2 dikali R plus Q1 dikali 0. 0 ini karena kita
meninjau terhadap ini ya, terhadap Q1 ini. Nah, didapatkan R1 ini letaknya jaraknya dari pusat kolom beban Q1 ini. Ini sama dengan Q2 dikali R bagi resultan. R ini adalah jarak pusat antara dua kolom. Ya, itu ya. Itu jadi yang pertama, kalau kita menemukan ini kalau kita ingin mendesain fondasi gabungan ini, yang pertama itu dicari resultannya, besarnya dan letaknya. Besarnya gimana? Besarnya ini R sama dengan Q1 tambah Q2. Letaknya ini tadi ya. Kalau kita tinjau terhadap ini ya berarti Q2 dikali R dibagi R ini. Jadi kita bisa tahu letaknya dari pusat kolom yang kita tinjau. Berarti kalau misalnya ini letaknya sebelah kanan sejarah R1 ini ya. Ini, nah R ini adalah jarak antara pusat kolom. Itu ya. Terus, nah biasanya di dalam soal itu A1 ini jarak antara pusat kolom dengan ujung kolom terbatas tadi ini diketahui. Nah, kalau ini diketahui, kita tahu R1, kan berarti kita bisa tahu ini panjangnya ya. R per 2 itu sama dengan R1 tambah 1. Ya, BTL sama dengan ini nggak rumit ya, maksudnya sangat straightforward, itu matematika biasa ini. Nah, karena kita ini R sentris, nah luas fondasi sama dengan ini A sama dengan R, resultan ini dibagi Q allowable dikurangi Q fondasi plus tanah. Ya, beban allowable-nya dikurangi dari fondasi dan plus tanahnya. Nanti ini juga harus diperhatikan, ini bicara itu ya, bicara teori soal, maksudnya nanti saat ujian kadang kan ada, kalau di di lapangan itu kan nggak mungkin ya kita mengabaikan berat beban tanah gitu, berat tanah. Nah, tapi kan kalau di soal kan kadang ada mengabaikan berat tanah sendiri, diabaikan gitu. Nah, itu petunjuknya guidance-nya di dalam soal itu harap diperhatikan gitu. Itu. Jadi karena kita udah ketemu L, ya kita bisa tahu A-nya dari sini. Ya, dibagi ini. Itu nanti ketemu A. Nah, karena L-nya udah tahu, nanti kan berarti panjangnya udah tahu, lebarnya udah ketemu ya. Nah, itu. Nah, nanti perlu juga dicek ya. Perlu juga dicek A1 ini maupun A2 ya, ini lebih kecil sama dengan lebarnya dan lebih kecil sama dengan R ini, jarak ini dibagi 2. Tuh, nanti dicek, kalau misalnya lebih kecil itu memenuhi, kalau tidak berarti kita harus mengganti dimensinya, maksudnya kita cocokin supaya nanti memenuhi syarat ini. Nah, lebarnya ini tahu ya, ini lebarnya kan ya tinggal A dibagi. Nah, terus jika ada momennya dalam beban ini, beban Q1, Q2, nah untuk mencari letak R-nya itu kita harus memperhitungkan momennya. Nah, caranya seperti ini kan, tadi R sama dengan Q1 tambah Q2. Nah, R dikali R1 itu sama dengan ini ya, Q2 kali R, Q1 kali L kali 0, karena kita meninjau terhadap beban ini, tambah momennya. Nah, ini tandanya tergantung ya, nanti kalau misalnya diketahui momennya negatif ya tambah minus momennya.
Itu. Terus kita bisa tahu dari rumus ini kan sebenarnya sama kayak ini tadi ya, cuma ditambah momen nanti. Jadi diketahui R1-nya ini nanti Q2 dikali R tambah momen yang terjadi dibagi resultannya. Nah, setelah kita ketemu dimensinya, nanti dikontrol terhadap beban sementara. Itu caranya sama kayak yang itu ya, kayak yang di bed footing kemarin. Terhadap beban sementara itu ini lebih kecil dari 1,5 kilobelnya. Nah, kalau misalnya dia lebih besar, dimensi ditambah ke arah B, ditambah ke arah lebar ini, karena kalau misalnya kita tambah ke sini terhadap panjang itu nanti beban permanennya itu nggak sentris, karena kan tadi kita meninjau terhadap panjang kan untuk mensentriskan beban permanennya terhadap footingnya ini tadi. Resultannya kan kita impitkan terhadap pusat titik O tadi. Nah, kalau misalnya ini tambah panjangnya kan sentrisnya juga, maksudnya titik O-nya pusat bebannya kan tambah beban footingnya itu, maksudnya bergeser, berubah. Nanti R-nya juga berubah. Nah, itu makanya kalau dalam segi 4 ini yang kita tambah dimensi lebarnya. Gitu. Nah, ini udah ya, ini sebenarnya caranya ini, karena kan nggak beda jauh sebenarnya dengan yang kemarin, cuma ada beberapa yang karena ini bentuknya berbeda, jadi ada beberapa yang berbeda. Cuma intinya itu tetap sama. Jadi tentukan dulu besarnya, karena ini kita meninjau 2 kolom ya, berarti kita cari resultannya. Nah, habis itu cari dimensinya, habis itu kita tinjau terhadap beban allowable-nya piring kapasitinya tadi dari tanahnya. Nah, itu coba kita lihat aja ya contoh soalnya. Ini, jika 2 buah kolom jaraknya 5 meter, ukuran kolomnya 40 kali 40 dengan fondasi sebelah kiri ini terbatas, sebelah kiri ini terbasah pada tepi luar kolom kiri. Yang ini bebas, lahannya bebas. Tebal plat fondasinya 1 meter, tanah di atasnya diabaikan. Ini allowable tanahnya itu 150, gamma betonnya 23. Ini beban-beban yang bekerja permanen 700 sama 1000, itu sementara 1 1000 1100, sementara 2 1000 1000 dengan ada momen yang terjadi. Nah, diketahui A1-nya 0,2, R jarak antar kolom ini R kecil ini 5 meter. Nah, yang pertama kan kita cari resultannya ya, besarnya dan jaraknya, letaknya ini. Coba kita lihat lagi, kalau denah fondasi sentris terhadap beban permanen, ini nih, pertama caranya ya R, kita cari besarnya itu Q1 tambah Q2, itu 1700 ya, dari sini 700 ditambah 1000, ini 1700. Nah, terus juga ada beban dari fondasinya dan tanahnya, tetapi tanahnya di atasnya diabaikan. Jadi kita cari ini ya, tebal fondasinya 1, gamma betonnya 23. Jadi 23 ditambah, ini kan diabaikan, sama dengan 23. Letak R terhadap Q1, karena kita meninjau terhadap yang ini ya, yang terbatas pada tepi luar ini. Terhadap Q1 ini, jadi R1 sama dengan Q2 dikali R, ditambah momen MY1 tambah MY2 dibagi resultannya. Ini 1000, Q2-nya kan 1000 tadi, kali 5 itu jarak antar kolomnya, ditambah momen 00 dibagi resultannya 1700 ini. Sama dengan 2,941 meter.
letak R-nya. Jadi dari sini sampai sini itu 2,941 meter. Nah, terus R itu di tengah-tengah Dina. Ya. Nah, jadi A1 tambah R1 sama dengan L per 2. Nah, L per 2 sama dengan A1 ini tadi diketahui, R1 kita udah dapat, jadi ketemu L per 2-nya segini, L-nya panjangnya ketemu 6,282 meter ini. Nah, luas fondasi yang diperlukan itu resultan bebannya itu dibagi Q allowable dikurangi Q beban beton dan tanahnya tadi ya. Ini jadi 1.700 dibagi 150 dikurangi 23. Ini ketemu sekian. Nah, A-nya udah ketemu, kita tahu L-nya bisa dicari lebarnya sekian. Nah, digunakan ukuran dana fondasi karena ini itu ya, maksudnya kita bulatkan ke atas. Jadi L-nya 6,3, B-nya 2,2, dengan A-nya 13,86 ya, yang baru dengan ukuran ini. Nah, karena ini berubah, jadi kan letak titik O-nya pusatnya beban itu kan berubah. Nah, kita cari lagi R1-nya, R1 aksen. Kita namain R1 aksen ini sama dengan 2,95. Nah, ini bisa ya dicari ya 2,95, R2-nya 2,05. Jadi ini dari sini ke sini 2,95, dari Q2 ini R2 ini ke titik pusat ini 2,05. Nah, jadi kita udah tahu dimensinya. Selanjutnya kita tinjau terhadap ini beban-beban ini ya, permanen, sementara 1 dan 2. Tuh. Ini udah jelas ya. Tinggal ngikutin step-stepnya aja. Kayaknya maksudnya tidak ada yang rumit. Nah, oh ini langsung ini ya. Nah, jadi setelah ini kan kita udah ketemu nih. Ini kita harus tinjau juga, kan tadi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya mana tadi ya? Nah, ini A1 ini ya. Ini atau A2 ini harus lebih kecil dari B dan ini. Nah, nanti kan kita udah tahu nih, R-nya udah tahu, R2-nya udah tahu, panjangnya udah tahu, kan berarti kita bisa cari A1-nya. A1 udah tahu nih. Nah, kan kita bisa cari A2-nya. Nanti dicek. Nah, kalau misalnya itu memenuhi syarat tadi itu berarti ukuran fondasi dapat digunakan. Gitu ya. Nah, kalau misalnya dapat digunakan berarti memenuhi terhadap beban permanen, kontrol terhadap beban permanennya. Karena memenuhi syarat tadi itu. Jadi ukuran fondasi ini bisa kita gunakan. Nah, kalau kita udah memastikan ini bisa digunakan, kita lanjut dengan kontrol terhadap beban sementara. Nih, itu caranya sama. Kita cari dulu resultannya terhadap akibat dari beban sementara. Jadi Q1 ditambah Q2, tadi ini 1000 tambah 1100, ketemu 2100. Nah, itu untuk beban dari fondasi dan platnya. Itu sama 23 kN per meter persegi. Kita cari letak R-nya, pakai rumusnya tadi ya. Ini nanti dimasukkan R sekian, Q-nya sekian, R kecilnya sekian, terus momennya kalau ada dimasukkan, kalau tidak ada ditulis 0, ketemu R1-nya. Nah, R1 ini 2,62 meter. Nah,
karena ini resultan baru, jadi nanti akan berpindah resultan ini kan berbeda dengan ini tadi ya, jadi akan berubah. Nah, kalau berubah itu nanti kita harus tinjau eksentrisitasnya, karena dia akan timbul momen terhadap prosat berat titik O-nya itu kan, karena dia resultannya tidak lagi berhimpit. Nah, makanya kita harus cari E-nya ini. Nah, ini dari R1 yang baru tadi ini, yang kita ketemu tadi, yang kita hitung R1 akibat dari resultante gaya pada beban sementara dikurangi R1 aksen itu akibat dari beban permanen tadi. Ini ya, ini. Itu ketemu ini minus 0,33. Nah, ini kan masih ingat ya, syarat-syaratnya itu bahwa kalau misalnya E lebih kecil dari L per 6, nanti distribusi beban pressure-nya itu di bawah fondasi itu seperti apa, kan ada ya kemarin ya. Nah, itu kan ada syarat-syaratnya. Kalau lebih kecil berarti nanti di sebelah salah satu sisi lebih besar daripada sisi lainnya. Nah, kalau dalam kasus ini yang minimum itu pasti lebih besar dari 0 ya, karena ini kondisinya seperti ini. Ini lebih kecil dari L per 6. Nah, itu di sebelah kanan. Kalau yang maksimumnya di sebelah kiri. Nah, terus kita masukkan ke rumus ini juga di minggu lalu. Sama ya. Ini R bagi A kali 1 plus 6 kali E bagi A. Plus G-nya tadi dimasukkan. Terus ditinjau terhadap 1,5 dia waktunya dari beban permanen ya. Kalau lebih kecil berarti aman. Berarti dimensinya bisa kita gunakan. Maksudnya masih aman terhadap beban sementara. Itu berarti kalau terhadap beban sementara satu ini dengan lebar 6,3 dan dengan panjang 6,3 dan lebar 2,2 itu masih memenuhi syarat. Tuh, kita lanjut terhadap beban sementara 2, itu caranya sama. Q1 ditambah Q2 ya, karena bebannya ini 1000 dan 1000 ada momennya. Itu jadi ditinjau ya, ada momennya. Jadi kita masukkan karena tadi negatif, jadi jangan lupa ini kita tulis negatif. Kita masukkan, kita hitung, nanti ketemu R1-nya 2,325. Nah, R-nya resultante itu di kiri O dengan eksentrisitas E-nya tadi ya, kita cari R1 dikurangi R1 aksen, ini ketemu minus negatif 0,625. Nah, ini memenuhi persyaratan ini ya, kurang dari L6. Nah, berarti sama seperti yang tadi, untuk minimumnya itu di sebelah kanan O, maksimumnya di sebelah kiri. Dimasukkan ke rumusnya, itu ketemu sekian. Itu terus kita cek ya terhadap 1,5 kilobal ini ternyata tidak memenuhi. Nah, berarti luas fondasi perlu ditambah. Nah, dalam kasus seperti ini yang ditambah adalah ke arah lebarnya, ke arah B. Jadi agar tadi ya kondisi sentris bebannya itu mendekati sentris itu tetap terpelihara. Jadi ini resultantanya itu mendekati kondisi sentris terhadap pusat beban fondasi. Karena kalau kita tambah ke lebar kan tidak mempengaruhi ya, karena dari awal kita meninjau terhadap lebarnya, terhadap panjangnya, lengthnya. Tuh, jadi misal ditambah 2,5
ini 2,6 ya, ini nulisnya 2,5 tapi dipakai 2,6, jadi misal ditambah 2,6. Nah itu ketemunya luasan barunya sekian. Nah ya udah dimasukkan aja ke tadinya, masukkan ke sigma max ini, maksimumnya rumusnya seperti ini, ketemunya 217,78. Jadi kita cek lagi, lebih kecil kalau lebih ini juga salah ya, kalau lebih kecil ini juga salah ternyata. Kalau lebih kecil dari ini itu berarti kan aman. Jadi fondasinya yang dapat kita gunakan itu 6,3 dengan lebar 2,6 ya, ini salah juga 2,6. Jadi untuk kasus ini untuk kasus seperti ini dengan beban sekian itu fondasi fondasi yang digunakan itu panjangnya 6,3 dengan lebar 2,6. Nah itu nanti kalau misalnya dalam mengerjakan soal jangan lupa digambar ya, digambar ini tampak samping, tampak atas dengan titik O-nya, resultantnya, terus eksentrisitasnya di mana, nanti juga digambar juga pembebanannya gimana. Kalau kayak gini kan berarti tadi di kanan, berarti kan gini ya, nggak bisa gambar ya. Ya, jadi yang di kanan lebih kecil daripada yang di kiri. Itu juga nanti digambar. Itu. Jadi udah. Hari ini kita bahas itu aja. Nanti habis ini kita latihan. Jadi yang pertama stepnya cari resultan dari bebannya ya, dari beban-beban yang bekerja itu besarnya berapa, letaknya di mana. Nah, habis itu kalau misalnya ada momen yang bekerja, dicari juga eksentrisitasnya terhadap O. Nah, setelah itu dicari R, ukuran fondasinya, panjangnya, terus lebarnya kita cari. Kalau udah, itu nanti terhadap beban permanen itu dicek apakah memenuhi syarat A1, A2 itu lebih kecil dari B dan R bagi 2. Itu kalau memenuhi berarti sudah bisa dipakai. Maksudnya ukuran DNA fondasinya itu memenuhi syarat. Jadi bisa kita lanjut ke step selanjutnya, kontrol terhadap beban sementara yang ada. Seperti itu. Ada pertanyaan untuk yang fondasi gabungan bentuk segi 4. Ya, kalau nggak ada, kita latihan soal aja ya, kayak minggu lalu nanti kita bahas bersama-sama. Gitu. Nah, kalau ada pertanyaan silakan sambil saya nyiapin contoh soalnya dulu. Bentar ya. Nggak jelas ya tapi ya, maksudnya saya tuh takut nggak jelas gitu ya, kan saya nggak pernah, maksudnya baru ini ngajar Mas dan Mbak tuh perdana gitu. Jadi kalau misalnya ada yang nggak jelas, nggak paham, bertanya, mungkin siapa tahu kan saya bisa jawab tuh. Nanti kalau misalnya nggak bisa, nanti saya tanya Pak Faisal supaya nanti Pak Faisal yang jawab. Jadi kalau misalnya udah jelas ya alhamdulillah, kalau misalnya ada yang nggak jelas ya monggo ditanyakan ya. Semoga udah jelas semua. Jadi kalau ini nggak itu ya, sebenarnya nggak terlalu rumit karena jelas gitu. Tapi sebenarnya yang rumit itu sambil cerita dikit ya, yang rumit itu membaca, kan sekarang lagi praktikum kan. Nah, yang rumit itu membaca itunya sebenarnya kondisi tanahnya di lapangan itu seperti apa. Nah itu kan sampai kita ketemu kuat dukung izin tanah ini kan prosesnya panjang ya, yang udah kita bahas minggu-minggu awal. Nah ini untuk mendapatkan ini kan kita harus tahu ya, maksudnya
ada metodenya kan ada beberapa itu kalau masih ingat. Terus nanti ada banyak tabel-tabel apa namanya untuk koefisiennya. Nah, itu kan kalau kita nggak tahu kita bisa salah ke seterusnya salah gitu. Dan juga nanti nggak sesimpel kita tahu apa namanya C-nya, phi-nya itu kan nggak sesimpel itu ya. Misalkan ada tanah jenis ini dengan SPT ya bentuknya sekian. Nah, nanti coba dicari apa atau enggak dari analisis direct shear test dapetnya bentuknya kayak gini. Nah, itu kan sekarang lagi belajar juga ya harusnya. Nah, itu kan sebenarnya yang sulit kan dari situnya. Kalau untuk desainnya sih sebenarnya nggak terlalu itu kalau menurut saya ya. Kayaknya sih kalau Mas dan Mbak juga harusnya nggak begitu. Gitu. Nah, cuma apa ya? Nah, itu tadi. Cuma itu yang sulit kan dari gimana kita bisa dapat ininya, gimana kita dapat ini kan juga prosesnya. Nah, itu. Jadi mungkin nanti itu saya nggak tahu ya ujiannya. Saya belum lihat yang tahun-tahun sebelumnya. Terus juga saya nggak tahu apakah nanti Pak Faisal apa saya yang buat. Tapi ya nanti harusnya apa namanya dari awal sampai akhir tuh semoga Mas dan Mbak itu bisa mengikuti gitu. Oh, sama ini kan kita cuma ini ya, apa namanya, terhadap beban yang membebani tanah gitu loh. Maksudnya ini cuma ukuran desain fondasinya terhadap tanahnya. Padahal kan kalau misalnya fondasi dan kolom itu kan ada beton bertulang ya, biasanya kan tulangannya. Nah, itu saya nggak tahu kalau di RPS-nya sih, maksudnya di RPKPS tuh nggak itu ya. Jadi mungkin kalau di struktur beton gitu belajar ya, karena kan sebenarnya kalau misalnya kita jadi engineer ya, nggak mungkin berhenti sampai di sini kan. Terus sudah apa namanya ukurannya segini nih gitu. Terus sudah gitu kan nggak kan kita juga harus hitung apa namanya eh, reinforce di sini kan dari barnya itu dari beton tulangan itu. Nah itu juga, nah itu saya nggak tahu. Mungkin di struktur beton ya belajarnya ya. Karena kan nggak mungkin ya, kecuali kalau kayak saya ya. Kalau saya kan di geotek. Nanti kalau misalnya ada ini ya saya apa namanya menghubungi teman yang di konsentrasinya di struktur. Jadi saya ngitung dari sisi geoteknya, nanti strukturnya dihitungin dari itu. Nah, tapi kan kalau misalnya Mas dan Mbak nanti misalnya sebagai kontraktor atau konsultan, itu kan ya itu jadi apa namanya harus diperhatikan juga untuk sisi strukturnya nanti. Itu cuma kita karena ini apa geotek, jadi kita fokusnya di ini saja. Terus juga kan ini juga belum settlement ya, belum ada, kita belum bahas sama sekali settlement. Mungkin nanti setelah UTS ya saya juga nggak tahu karena kalau lihat dari sini tadi kalau lihat dari mana sini tadi ini kan nggak ada ya dibahas ya settlement, mungkin setelah UTS nanti gitu. Jadi masih banyak yang harus diperhatikan. Itu ya ceritanya sedikit. Ntar ya, silakan kalau yang itu mau ke kamar mandi mau sambil makan juga bebas ya, asalkan nanti bisa. Kalau saya sih gitu, asalkan ngerti bisa dia mau sambil salto juga nggak apa-apa ya. Saya buat dulu ya sebentar ya.
Oh, kalau misalnya ada yang saya kepengennya di apa namanya diajar sama Pak Faisal misalnya ya, itu bilang aja ya, maksudnya nanti tak sampaikan ke Pak Faisal gitu supaya Pak Faisal dicarikan jadwal supaya bisa hadir. Dan siapa tahu ya, saya mau diajarin ini sama profesor lah, udah bayar banyak, udah bayar banyak-banyak, itu nanti bilang aja, maksudnya bisa diatur. Udah kelihatan bro? Sudah, Pak. Udah ya? Nah ini ya, ini dikerjakan setengah jam aja, setengah jam ya, setengah jam terus di tadi ya, ini dikerjakan cara-caranya ya, ikutin slide tadi itu, terus jangan lupa digambar apa namanya denahnya, fondasinya, terus resultannya, pokoknya digambar itunya, dia kelihatan sama nanti kita bahas bersama. Enggak deh, nanti saya tunjuk siapa gitu ya, nanti kita biar nanti teman Mas dan Mbak nanti yang menjelaskan ke teman-teman. Gitu ya. Nanti sampai jam berapa ya? Eh, sorry. Hmm, no. Itu ya nanti eh,
Silahkan dikerjakan. Terus nanti saya tanya ya, biar nanti Mas dan Mbak yang membahas bersama-sama. Gitu ya, nanti sampai jam 8.20, kalau nggak 8.15. Nah, kalau udah selesai nanti resign ya, biar saya tahu. Ya, jadi selamat mengerjakan. Udah jelas ya tapi ya, maksudnya dari soal ini kan nggak ada yang ditanyakan ya. Hari ini dikit juga yang maksudnya, cuma 37 biasanya sampai 40.